Sebenarnya sih gini ya, nggak ada cara untuk mengistiqomahkan kecuali dengan memaksakan diri. Kita ini masihlah orang-orang yang ibadah buat kita itu caranya adalah dengan memaksakan diri. Misalnya, pengen istiqomah tahajud. Gimana caranya? Ya bangun tahajud. Gimana kamu mau istiqomah tahajud jika bahkan bangunnya pun enggak gitu kan? Jadi harus mulai dulu gitu. Harus mulai dulu kamu kerjain, kemudian kamu paksain. Namun nih juga teman-teman, ada satu makaid syaiton. Saya pernah baca dari kitabnya Imam Ghazali kalau nggak salah. Imam Ghazali bilang, hati-hati sama tipu dayanya setan. Setan tuh seringkali membuat kita mengerjakan sesuatu dengan berlebihan untuk membuat kita merasa malas. Makanya saya suka curiga sama orang yang mendadak-dadak. Misalnya gitu ya, mendadak solehah, mendadak rajin ibadah, mendadak ahli dzikir, mendadak ustazah misalnya gitu ya, mendadak-dadak gitu, segala-galanya tiba-tiba langsung berubah drastis gitu. Karena itu tuh seringkali tuh caranya setan gitu, termasuk pada diri saya. Kita curigain kepada diri kita sendiri ya, bukan buat orang lain gitu. Curigainlah dirimu ketika kamu mendadak-dadak gitu, karena hidayah itu nggak kayak begitu caranya gitu. Kadang-kadang setan itu bikin kita berlebihan mengerjakan sesuatu untuk membuat kita malas melanjutkan. Saya ulangi, terkadang setan membuatmu mengerjakan sesuatu dengan berlebihan agar membuatmu malas untuk melanjutkan. Jadi, daripada kamu misalnya sekali duha 8 rakaat atau bahkan lebih ya, sekali duha 8 rakaat gitu. Sekali mulai duha 8 rakaat, yang akhirnya besok-besoknya setiap kali mau duha gitu kan, jadi ngerasanya aduh 8 rakaat nih, aduh 8 rakaat nih. Daripada begitu mendingan kamu setiap duha 2 rakaat aja. Nggak usah banyak-banyak tapi istiqomah. Jadi setiap kali kamu ngerasa males mengerjakannya, kamu bisa bilang, "Bo, cuma 2 rakaat kok, cuma 2 rakaat kok," gitu. Nah, itu dengan cara seperti itu insya Allah jadi lebih istiqomah, lebih bisa berkelanjutan, lebih bisa berkontinu, karena memang bagaimanapun kita ini harus berusaha berdamai sama nafsu kita yang memang masih innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu masih akan selalu mengajak kita untuk berbuat keburukan-keburukan gitu. Termasuk dalam hal zikir misalnya. Kalau kamu bikinnya yang sepanjang perjalanan saya naik motor dari misalnya Jakarta ke Bekasi misalnya, atau dari Jakarta ke Banten misalnya gitu kan, sepanjang saya naik motor gitu saya harus selalu berzikir, kan kepanjangan gitu. Nanti akan malas. Kalaupun bisa sekali kamu mengerjakannya, nanti besok-besoknya jadi malas lagi gitu. Jadi yang harus kamu lakukan adalah berdamai, mana nih yang kamu sanggup. Misalnya 100 kali baca la ilaha illallah misalnya, itu kan sebentar gitu. Atau misalnya baca surat Al-Ikhlas, baca qul huwallahu ahad gitu kan ya, kamu bacanya dalam 10 kali misalnya, atau kamu pengen lebih banyak 40 kali misalnya. Itu sesuatu hal yang sangat mungkin buat kamu kerjakan. Jadi cobalah untuk memulai pekerjaan-pekerjaan baru, maksudnya pekerjaan zikir dan lain sebagainya yang kamu inginkan untuk kamu kerjakan, sholawat misalnya gitu, dalam jumlah yang tidak seberapa banyak sehingga kamu mudah untuk istiqomahnya. Misalnya, tiap bangun tidur sholawatan 10 kali. Saya sering sampaikan hal ini kepada siapapun bahwa kalau kamu bangun tidur, cobalah untuk mengawalinya dengan baca doa bangun tidur, kemudian baca sholawat 10 kali. Sholawatnya nggak usah yang panjang-panjang. Misalnya kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian kita baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya gitu 10 kali aja. Nggak nyampe 1 menit saya rasa teman-teman. Dan itu akan lebih mudah untuk kamu kerjakan karena memang bukan sesuatu hal yang berat. Jadi kita punya hawa nafsu ini masih akan selalu mengajak kita keburukan-keburukan, maka cobalah cari jalan tengah gitu. Ya kayak semacam kamu cari win-win solution lah gitu kan. Dia nggak mau zikir sama sekali,
kamu pengen dengan jiwa misalnya kayak baru belajar nih buat taubat, buat menempuh jalan kebaikan menuju Allah, kamu kepengen jadi ahli dzikir gitu, kamu cari aja jalan tengahnya gitu. Kayak zikiran habis sholat jangan ditinggal, kayak zikiran pagi hari misalnya gitu kan, Wirdul Latif jangan ditinggal gitu. Hal-hal yang mudah-mudahan kamu bisa berketerusan mengerjakannya. Nah, itu yang coba kamu lakukan sehingga mudah-mudahan bisa jadi orang-orang yang lebih istiqomah untuk mengerjakan ibadah-ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Intinya memang bagaimanapun ibadah kita harus dipaksakan. Tapi jangan memilih ibadah-ibadah yang berat karena nafsu kita masih akan terus untuk mengajak kita kepada kemalasan dan kepada kebosanan. Jadi pilihlah ibadah-ibadah yang sedang-sedang untuk kamu atau bahkan ibadah-ibadah yang ringan untuk kita kerjakan. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin.